Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merti Sri Handayani. Saya dari kelas B, Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan kegawat daruratan pada balita tenggelam. Baik Ibu, kemudian di sini seumpamanya kita lagi berada di tempat umum, tiba-tiba ada kejadian bayi atau balita mengalami tenggelam. Nah, pertolongan pertama yang kita lakukan adalah kita mengambil balita, kemudian pastikan balita itu tempatnya aman, kan balita jauh dari bahaya. Kemudian kita akan mengecek responnya balita tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat respon terhadap balita, apakah balitanya bernapas atau tidak. Nah, kemudian di sini kita melakukan shoot for help, yang artinya itu kita menghubungi rumah sakit yang terdekat untuk meminta bantuan. Nah, selanjutnya kita mengecek denyut nadi karotis pada balita seperti ini, maksimal sekitar 10 detik. Jika nadi teraba, beri satu napas tiap 5-6 detik. Cek nadi terus, berikan napas. Nah, kemudian cek kembali nadi tiap 2 menit. Jika tidak teraba, mulai kompresi. Nah, setelah pemantauan balita tidak bernapas, maka kita lakukan kompresi. Yang pertama adalah letak sternum. Nah, balita posisi kepalanya posisi adalah head tilt seperti ini atau chin lift. Nah, di sini kita pastikan airway dulu, kemudian setelah itu adalah pemberian kompresi dengan perbandingan. Nah, di sini perbandingannya itu ada 30/2. Itu kan penolong 1. Tapi kalau misalnya penolongnya 2, perbandingannya itu 15/2. Jadi 30 kompresi, 2 backing atau 2 napas buatan. Nah, di sini kompresi dilakukan sebanyak 30 kali dengan kecepatan lebih dari 30 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan recoil. Contohnya itu seperti ini, tangan di posisi seperti ini, kemudian berada pada tengah dada korban, kemudian tangan kita yang satu diletakkan di atas. Setelah itu kita lakukan kompresi selama sebanyak 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, setelah kita melakukan 30, kita akan membantu membuka jalan napas dengan head tilt atau chin lift. Nah, kemudian ketika kita memberikan napas buatan, ini mulutnya balita kita buka, terus hidungnya ditutup. Setelah kita melakukan napas buatan, kemudian kita kompresi lagi seperti ini. Kita mulai lagi napas buatan lagi 2 kali. Nah, sampai 2 menit. Setelah 2 menit kita cek lagi nadi dari karotisnya. Nah, kemudian ini sudah normal, bayinya sudah bernapas. Miringkan seperti ini. Ketika dimiringkan seperti ini, biasanya bayi mengeluarkan cairan dari perutnya. Nah, kalau misalnya pertolongan selanjutnya ini
kita tepuk-tepuk bayi lagi tuh, miringkan. Setelah itu, nah setelah dimiringkan terus kita tepuk-tepuk. Setelah itu seperti ini. Nah biasanya balitanya itu sudah berhasil bernapas, tapi ketika tidak berhasil, maka setiap 2 menit kita nilai, kita lanjutkan kompresi dengan perbandingan 32 atau 15:2, dengan setiap 2 menit dinilai sampai dengan balita bisa bernapas. Kemudian biasanya sampai kapan ini? Sampai dia bisa bernapas dengan spontan. Nah misalnya sudah berhenti, sudah ada tanda-tandanya kematian pupilnya udah melebar. Biasanya ada lebam-lebam juga ya Bu ya. Nah ketika 2 menit ada tanda-tanda, berarti kita harus segera merujuk ke rumah sakit untuk pertolongan selanjutnya. Kemudian yang dilakukan di rumah sakit adalah cek irama, shock able. Kalau misalnya shock able, maka berikan 1 shock, kemudian RJP 2 menit. Jika unsuitable, maka kita lakukan RJP 2 menit dengan setiap kita nilai apakah ada nadinya atau pernapasannya. Nah setelah itu ketika ada backing menggunakan Alpubag, maka volume dari udaranya sekitar 1-2 liter, karena dari liternya itu ada 20 liter. Sekian dari video saya tentang pertolongan kegawat daruratan pada balita tenggelam. Terima kasih.